Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdalillah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ala ma wasallallahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur pagi ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan wajah di tempat ini dalam suasana kebersamaan kekeluargaan menjalani proses demi proses untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tahun ini sungguh sangat luar biasa. Setelah hampir 3 tahun perhatian kita mengalami dinamika, namun hari ini sudah terbuka lebar, ya, kita akan beramai-ramai untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tahun ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu. Yang pertama, berdasarkan surat keputusan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang pengalokasian kuota haji Sulawesi Selatan tahun 2023 ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah urut kursi sebanyak 383 orang. Kemudian tahun ini kita memperoleh data lansia sebanyak 104 orang, dan inilah data lansia terbanyak di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia. Untuk setiap kabupaten kota, Wajo memperoleh data lansia terbanyak. Dari 364 data lansia Sulawesi Selatan, Wajo mendapatkan kuota 104 orang. Selebihnya itu ada bagi-bagi ke kabupaten kota. Bahkan ada kabupaten yang telah mendapatkan data lansia. Selanjutnya, dari jumlah 487 kuota haji Kabupaten Wajo tahun ini, kami ingin melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa semua sudah menjalani proses dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh segenap para calon jamaah haji kita. Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya pelunasan ditutup pada kemarin hari Jumat jam 4 sore, sehingga kami kemarin sore langsung menuju ke Makassar untuk selanjutnya berharap mengikuti prosesi penetapan kloter untuk Sulawesi Selatan, bahkan embarkasi Makassar. Namun ternyata dalam perjalanan sore itu juga setelah penutupan pelunasan muncul surat dari pusat dilakukan perpanjangan waktu pelunasan sampai tanggal 12 Mei. 1 minggu ke depan, mulai hari ini sampai hari Jumat yang akan datang, dilakukan perpanjangan pelunasan bagi calon jamaah haji kita yang belum melakukan pelunasan, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Dengan demikian kami ingin melaporkan bahwa per kemarin
tanggal 5 Mei dari kuota 487 Kabupaten Wajo yang sempat melunasi sampai kemarin sore sebanyak 445 orang. Saya berharap 445 orang hadir di tempat ini sekarang ini. Selebihnya dari 487 itu ada 426 orang yang dari urut kursi, kemudian 19 orang dari cadangan. Jadi tahun ini ada kuota cadangan ya yang dipersiapkan untuk mengisi kuota-kuota yang kosong nanti. Itu juga diharapkan untuk segera melakukan pelunasan, dan ini sudah dilakukan sebanyak 19 orang. Dengan demikian jumlah yang tidak sempat melunasi sampai hari ini sebanyak 61 orang. 61 orang ini terdiri dari jamaah lansia kita 47 orang dari 104 yang diharapkan bisa ikut bersama-sama. Ternyata sampai kemarin sore ada 47 lansia kita yang tidak sempat melakukan pelunasan disebabkan karena 1. meninggal dunia, 2. sakit permanen yang dinyatakan oleh dokter, kemudian ada yang menunda dan ada yang membatalkan diri. Faktor utama pertama adalah soal kesehatan, dan yang kedua adalah kekhawatiran karena tahun ini jamaah lansia yang akan kita berangkatkan tidak mendapatkan pendampingan dari keluarganya. Sehingga demikian jumlah lansia yang siap untuk diterbangkan nantinya yaitu sebanyak 57 orang. Selanjutnya kami ingin laporkan kepada Bapak Bupati Bapak Kepala Kantor untuk tahun ini Kabupaten Wajo jamaah lansia kita yang tertua usianya yaitu 102 orang. 102 tahun. Usianya 102 tahun. Beliau itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Ada orangnya? Silakan berdiri. Kemudian berikutnya yang paling muda, jamaah kita tahun ini akan berangkat usia yang paling muda, yaitu berusia 23 tahun, atas nama Yusnanisi binti Muhammadan dari Kecamatan Anyampajo. Jadi yang muda siap-siap menggendong yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa dinil haq. Ini dikira wala ini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terbimbing kita mengikuti semua yang prosedur, ya rangkaian-rangkaian yang sudah diatur oleh pemerintah. Oleh itu, Bapak Ibu, beliau pada imanan, ya mulai sekarang ini kita niatkan dengan penuh ketulusan agar ya ibadah yang kita akan laksanakan ini akan betul-betul sempurna dan kita akan mendapatkan predikat yang mabrur. Dan predikat mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan sekian banyak dan sekian lama kita menunggu menanti. Bayangkan orang tua
2 tahun, hampir seperdua umur saya. Ya, jadi pas 11 April kemarin saya berumur 53 tahun. Jadi hampir seperdua dari umur orang tua kita tadi. Tetapi beliau masih punya semangat, ya, dan masih diberi kesempatan oleh Allah dengan panjang umur. Ya, oleh itu Bapak Ibu, ya, utamanya kita ini mendapat kuota yang besar, khususnya kepada orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ya, maka mari kita melalui rombongan Kabupaten Wajo ini betul-betul dengan penuh kebersamaan, dengan penuh sinergitas, asih pakai berenang, asih amal-amalkan, ya, supaya perjalanan kita ini tidak ada yang tergesek, ya, tidak ada yang tercederai, Bapak Ibu. Nah, sebab kadang-kala perjalanan hari itu tidak ada godaan, tidak ada ujian kan awal ini tercederai oleh ibadah. Nunda makasih yang tak tulus, tapi pada saat kita perjalanan, kalau kasih terlambat, kalau kasih dia nampak pada ini disita. Maka demi itu disita, kami masih disita mana? Kalau orang tua bagaimana? Tentu butuh waktu, butuh istirahat, butuh apa? Dimaklumi, sehingga kita butuh kesabaran. Asih pakai berenang, si bapak asih yang mengamalkan, supaya kita ini satu bagian, satu keluarga, apalagi tidak ada mendampingi orang tua kita. Apa yang disampaikan tadi Kepala Kantor Kementerian Agama, kalau mau menambah ibadahnya, menambah kualitas ibadahnya, hati kita Bapak Ibu, tabantu di pengakuan, tabantu di si bawata, tabantu di si kalopota, ya, itu akan menambah pahala yang kita bisa laksanakan. Apalagi tadi, ya, orang yang selalu banyak membantu, ya, memberikan kesempatan dan sebagainya, insya Allah dari ilmu itu saya rasakan dulu Bapak Ibu. Ya, yang pertama ekonomi diri Ismail, masalah dan perjuangannya. Ya, si benar-benar tahu ya. Dari masalah saya kenapa satu rakaat masa payah, ya, nasoron kita dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya sama istri justru membantu dulu orang yang sholat, melindungi orang masa payah. Ya, saya dengan penuh kesabaran melindungi si bawa keluarga itu, ya, orang yang sedang sholat di sini. Apa yang terjadi saat dia sholat, justru dia yang melindungi saya. Ya, jadi kebenaran informasi yang dibantu di bawah. Yang kedua, ya, selama perjalanan ini kebenaran ini Malaysia pemilik beribadah dalam itu belum benar-benar desa rumah lagi. Nama pada ini korban cewek ke Madinah, si bawa aku di mana? Bahkan aku jalan LRT, jalan ambil pagar, jalan Sirai pada mana? Dengan teman rasa-rasa tinggi, dengan teman rasa-rasa tadi gampang, dengan kepok, dengan rasa lupa, apalagi cewek. Ya, ada teman rasa-rasa yang tanya menyamai minta korban dari kesini, tersapa dari kesini supaya mewakili makasian. Aku Madinah tahun kamera di waktu taruh beribadah pada desa Bapak Ibu. Kodea kegaduana, kodeko kegiatan hari kita Bapak Ibu, gunakan sebaik mungkin. Catat di auto juga kalau mesin Kuba, ada yang di Kota juga di mesin Kuba. Ya, yang pokoknya masuk pada dalam kapal yang untuk di umroh, juga masuk pada sunat dalam. Jadi terkenal di Malaysia waktu tak pemilih makasihnya pemilih beribadah, mampu tahu Mekah. Semua hari-hari itu kalau bisa, boleh ada jadwal oleh kementerian yang mau tahu Mekah, juga di malam kita, juga di malam jok. Agar mau kisah di hotel, maka ada di situ gratis.
situ Bapak Ibu. Selama lagi pemangkat gunakan tolnya waktu beribadah medan. Baru kesehatan teman-teman kurangnya juga masih. Oleh toga usaha dan toga lagi perlu bawa yang masih kiri berdua mengalir dan seterusnya. Gunakan itu untuk beribadah medan supaya mabrur. Ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya saya sangat berharap dan mendoakan Bapak Ibu ya supaya kebersamaan ya demikian juga dengan kekompakan saling bantu membantu dan memperbanyak ibadah selama perjalanan itu ya menggunakan sini kalau kita ya terbaik minta ADC untuk servis siareta terservis siareta Bapak Ibu tampil bagaimana supaya sehat supaya mewakili beribadah karena ini adalah ibadah fisik. Oleh itu ya di kesempatan ini saya sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia khususnya Ketua Besar Penyelenggara Agama Kabupaten Wajo ya dan tentunya kepada seluruh petugas-petugas ya dokter ya supaya insya Allah bagaimana strategi teknik untuk mempermudah memantau jemaah kita yang harus proaktif apalagi teman-teman. Ya saya minta yang muda-muda tadi ada yang paling muda lagi umur masih 20 berapa kali. Nah ini berarti pas 17 tahun sudah daftar ya. Nah berarti terlalu ya bersih kota ya teman-teman yang masih muda kesempatan bro. Palaku di pemegeng biro, koko biro amalan mencetak. Ya supaya dari kalau teman biro sehingga ya ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang saya hormati, kita muliakan dan senantiasa kita doakan kesehatan, keafiatan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Khaironi Misi, yang saya hormati Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah bersama dengan segenap jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang saya hormati petugas pendamping, petugas kloter dari kesehatan dan dari Kementerian Agama, yang saya hormati pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji se-Kabupaten Wajo, yang kita muliakan Al-Mukarramun, para duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, para jamaah haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang berbahagia. Siang ini menjadi mulia kehadiran kita di tempat ini karena kita bersama-sama untuk berupaya semaksimal mungkin agar ibadah haji yang akan kita laksanakan bisa kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita melaksanakan kegiatan manasik ini untuk menyempurnakan pemahaman kita sebagai satu bentuk upaya bagi kita semua untuk meraih kemakburan ibadah haji. Sehingga itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Sebelum kita mempersilakan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, petuah-petuah kepada kita semua, izinkan Bapak Kakanwil kami melaporkan bahwa alhamdulillah Kabupaten Wajo tahun ini mendapatkan anugerah luar biasa oleh karena ada penambahan jumlah kuota 487 dengan tambahan 104 lansia yang pada tahun ini insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berangkat, walaupun masih ada beberapa jamaah haji kita yang sampai saat ini belum bisa
belum melakukan pelunasan. Oleh karena beberapa kendala-kendala, diantaranya ada yang wafat atau telah berpulang ke rahmatullah, ada yang sakit permanen yang tidak bisa digantikan, dan ada juga yang masih terkendala dengan dokumen-dokumen. Oleh karena itu, mudah-mudahan proses perpanjangan pelunasan jamaah haji kita yang belum melunasi dalam waktu yang singkat ini, agar supaya bisa segera untuk bisa melakukan pelunasan sehingga kita bisa proses persiapan untuk pemberangkatannya, termasuk pelaksanaan manasiknya. Yang kedua, bahwa telah terbangun komitmen bersama dari seluruh jamaah haji kita untuk melaksanakan pendampingan secara kekeluargaan dari jamaah yang sehat, jamaah yang muda terhadap jamaah kita yang telah berlanjut usia. Di tempat ini ada jamaah kita yang usianya 102 tahun, yang duduk di sebelah sana bisa berdiri Pak, untuk bisa dilihat bersama Pak kami yang 102 tahun usianya. Ya. Alhamdulillah, ya, masih kelihatan bugar dan insya Allah sehat. Dan usia termuda kalau tidak salah 27 tahun ya, seorang perempuan. Dan perbandingan muda dan tua ini menjadi sarana yang baik sekali bagi jamaah kita untuk bisa melakukan pendampingan dan bantuan terhadap jamaah yang lebih tua. Bapak kami yang saya hormati, pelaksanaan manasik kita hari ini dan besok dilaksanakan secara menyeluruh di tingkat kabupaten tanggal 6 dan tanggal 7, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan manasik kecamatan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo ini, walaupun ada 2-3 kecamatan yang harus bergabung untuk dilaksanakan pada satu tempat oleh karena keterbatasan jumlah jamaah yang ada pada kecamatan yang bersangkutan. Saya kira ini hal penting yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di kesempatan ini mudah-mudahan para jamaah kita siap untuk bersemangat untuk menerima arahan, bimbingan-bimbingan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Maka kami ini orangnya suka dan mudah-mudahan berkenan membacakan pantun untuk menghibur para jamaah-jamaah kita. Saya kira ini yang sebagai pengantar, dan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan hormat kami silakan untuk memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk kepada kita semuanya. Bapak dengan hormat disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi syahadatul kiram, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Wajo, yang saya banggakan. Sebetulnya saya iri dengan beliau, Bapak Ibu sekalian, karena kegantengan saya pindah ke beliau. Yang saya hormati Kepala Sesi Haji, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang saya hormati para petugas haji, yang saya hormati para jamaah haji, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di ruangan ini. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia,
sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kemenak bahwa salah satu tugas Kak Kamil untuk berdiri di sini adalah membaca pantun. Oleh karena itu, izinkan saya membaca pantun. Pohon mangga di tepi sungai Musi, menambah padi di sawah irigasi. Berbahagia jumpa calon jemaah haji. Semoga kita berjumpa di tanah suci. Berusahalah agar tanaman subur bukan sekedar untuk menandur. Tetaplah semangat, jangan kendur. Semoga meraih haji mabrur. Ke pasar hendak beli peci. Di pagi hari cuaca cerah lagi. Sepulang haji dari tanah suci, uang panen bakalan naik lagi. Bagaimana menggoreng lada, ambil minyaknya, tuangkan bahannya. Bagaimana cara merayu janda, kasih permen anaknya, nikahin anaknya. Mohon maaf, ini sekedar humor. Para ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita sudah tahu semua bahwa ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi yang istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ini isyarat dari Tuhan dan bisa jadi termasuk ayat kauniyah. Kalau saya sudah tua, jangan macam-macam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang penting di sini adalah man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Tentu saja perjalanan di sini adalah perjalanan ke Baitullah. Hadirin yang berbahagia, kita semua yang di ruangan ini sudah mampu, alhamdulillah. Uang ada, akomodasi ada, transportasi ada, asrama haji ada, apalagi yang belum ada. Semuanya sudah ada. Bahkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk mempersiapkan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Tadi ada yang umur berapa? 102 tahun. 102 tahun. Waduh. Saya ini umurnya berapa ya? Nah, mudah-mudahan sampai 120 tahun tapi sehat sama Bapak, seperti Bapak. Kita semua sudah mampu. Dan sekarang sudah memenuhi persyaratan dari apa yang diminta oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berangkat haji. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama kita akan berangkat haji. Allahumma amin. Tapi ibu sekalian, kita tanggal berapa ini? Wajib. Belum ada ya? Saya hanya sarankan, jaga kesehatan Pak. Jaga penyakit dari kolesterol, encok, rematik, apalagi diabetes, asam urat, darah tinggi, jaga semata kesehatannya.
Jangan sampai karena mau berangkat haji, apalagi sudah lansia, panitia ngasih snack nggak Pak? Ngasih snack di sini, makan ngasih, makan dan snack dikasih Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berharap panitia menyesuaikan kondisi jamaah. Jangan sampai jamaah yang sebagian besar umurnya 60 tahun ke atas, sementara snacknya isinya kacang. Nah kan repot. Begitu makan kacang tidak bisa membedakan antara gigi yang copot sama kacang. Demikian juga jangan dikasih permen karet. Permen karet atau jenang atau dodol. Nanti makan dodol, jangan-jangan yang ketelan giginya. Jadi jaga pola makan Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, pola makan ini penting. Nah, ini kebetulan ada Bu Dokter, ada perawat. Tolong jaga pola makan Pak. Termasuk juga jaga jangan sampai terlalu kecapean. Karena biasanya kalau mau berangkat ibadah haji banyak tamu yang datang. Saya sarankan 3 hari sebelum berangkat, saya sarankan jangan menerima tamu. 3 hari sebelum berangkat, saya sarankan tidak menerima tamu, kecuali keluarga kandung. Bila perlu di tagarnya ditulisin, awas anjing galak. Tapi prinsipnya adalah menjaga kesehatan, menjaga kondisi fisik. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah berangkat dari Wajo sampai ke asrama langsung dilayani oleh panitia, tidak ada lagi upacara-upacaraan. Langsung dilayani kebutuhan Bapak Ibu sekalian, perawatan kesehatannya sampai di mana, kemudian persyaratan-persyaratan administrasinya apakah sudah lengkap apa belum, dan kalau sudah selesai langsung masuk ke kamar masing-masing. Bagi yang suami istri masuk langsung ke kamar. Siapa tahu mau tahallul. Silakan. Istirahat yang banyak. Oleh karena itu saya mohon izin kepada pemerintah daerah bahwa Kementerian Agama tidak lagi ada upacara formal penerimaan jamaah di asrama haji. Karena saya memperhatikan kesehatan jamaah haji. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah berangkat ke tanah suci, mohon mulai sekarang betul-betul niat betul bahwa kita ini mau ibadah. Hilangkan segala hiruk pikuk di kampung masing-masing. Hilangkan hiruk pikuk masalah politik. Hilangkan hiruk pikuk masalah pilkada, pilpres, pileg. Hilangkan semua itu. Bahkan sedapat mungkin agar kita tidak terganggu emosinya selama di tanah suci. Kalau ada grup yang bicaranya politik, sementara keluar dulu. Saya sarankan keluar dari grup dulu. Nanti setelah pulang haji masuk lagi. Agar emosi kita tidak teraduk-aduk oleh perbedaan politik praktis.
Jadi saya berharap betul-betul konsentrasi untuk ibadah. Banyak berdoa, banyak melafalkan talbiyah. Ketika saya ibadah haji, setiap melantunkan kalimat talbiyah di penggalannya itu selalu disertai dengan doa. Dan saya menggunakan lagu atau langgam khusus yang dapat memacu emosi kesedihan saya. Labbaik Allahumma labbaik. Saya kemudian berdoa, ya Allah, tingkatkan harkat, derajat, dan martabat saya sekeluarga, ya Allah, sambil meneteskan air mata. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, pilihlah kami di dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Innal hamda, ya Allah, pilihlah saya di dalam menjalankan amanah-Mu, ya Allah, agar saya dapat memberikan kemaslahatan yang terbaik bagi umat bangsa dan negara, ya Allah. Selama 1 bulan saya berdoa menggunakan kalimat talbiyah dan menggunakan lagam salawat untuk memacu emosi. Dan alhamdulillah 3 tahun setelah menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan harkat, martabat, dan derajat saya, diangkat menjadi pejabat eselon 2. Alhamdulillah. Apa yang Ibu inginkan, apa yang Bapak inginkan, secara serius berdoa selama sebulan penuh. Kadang-kadang saya juga membaca Al-Quran selama 1 bulan pun saya membaca Al-Quran dan saya teteskan air mata di hamparan mushaf Al-Quran. Dan disitulah kemudian berdoa seperti doa yang saya bacakan tadi. Kadang-kadang saya juga bersalawatan, dan di tengah-tengah penggalan salawatan saya seringkali juga berdoa, tapi konsisten Bapak Ibu sekalian. Jangan di tanah suci malah ke pasar, kemudian pegang HP, selfie. Anak, ini nak, saya di depan Ka'bah, nih, nyokot. Nah, tidak usah banyak selfie. Kita niatkan untuk ibadah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, selama di Mekah dan Madinah, kalau mau bawa oleh-oleh untuk di rumah masing-masing, tolong bawa oleh-olehnya jangan banyak-banyak. Kalau mau membeli oleh-oleh untuk kenalan yang tidak begitu akrab, untuk sahabat-sahabat yang begitu akrab, tetangga-tetangga yang begitu akrab, dan yang biasa-biasa saja, belilah oleh-oleh di pasar Bitung. Nah, itu. Pakaian-pakaian busana muslim yang di Arab Saudi sana, kalau Bapak Ibu ingin tahu, pakaian-pakaian yang dijual di Arab Saudi sana, sebagian besar ini produksi Indonesia, termasuk produksi di kabupaten saya, termasuk produksi pusat grosir di Tasikmalaya. Jadi semuanya itu produksi Indonesia Bapak Ibu sekalian.
Nah, kalau kita belinya di Arab Saudi, sudah bawanya berat, harganya mahal. Kalau mau beli di Arab Saudi, belilah untuk orang-orang yang sangat spesial, orang-orang khusus. Misalnya oleh-oleh untuk anak tak, oleh-oleh untuk orang tua tak, oleh-oleh untuk besan atau mertua tak, oleh-oleh untuk siapa? Untuk takamil tak. Maunya begitu. Ini buang saja itu. Jadi belilah oleh-oleh untuk orang-orang yang sangat spesial di Arab Saudi. Kalau untuk orang-orang yang biasa, berilah di asrama. Itu ada departemen store yang menjual pakaian, sajadah, dan lain-lain bernuansa Arab Saudi. Insya Allah, misalnya tetangga datang, ini saya kasih oleh-oleh sepulang saya dari haji. Nah, padahal belinya di pasar Butung. Tapi kan nggak ngapusin, karena ini oleh-oleh sepulang saya dari ibadah haji, bukan oleh-oleh dari Arab Saudi, bukan. Nah ya kan nggak ngapusin. Kasih lagi, datang lagi, ini ada sajadah, mohon maaf, ini saya hanya mampu memberikan sajadah, ini oleh-oleh setelah saya pulang dari ibadah haji. Jadi bagaimana caranya memberikan oleh-oleh tanpa ngapusin? Dan insya Allah di asrama haji, insya Allah kualitasnya sama dengan yang di Arab Saudi. Hadirin yang berbahagia, berikutnya setelah selesai pulang dari Arab Saudi, mohon kesederhanaan tak dijaga. Sebab tahun kemarin itu sangat populer. Ada Jeneponto Fashion Show, ada juga Makassar Fashion Show, ada juga Wajo Fashion Show. Tolong itu dijaga. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, nanti hal yang lebih teknis lagi akan disampaikan oleh Kepala Bidang Haji. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 12 Mei untuk melunasi biaya haji. Oleh karena itu silakan disampaikan kepada teman-teman, tetangga, saudara yang kebetulan sampai sekarang belum melunasi ibadah haji. Saya pesankan kepada jamaah laki-laki, terutama yang fisiknya masih kuat, tolong dampingi jamaah perempuan. Tolong dampingi. Tetapi jangan karena alasan mendampingin kemudian kemana-kemana selalu gandengan tangan. Nah, itu namanya bukan mendampingin lagi. Sementara itu kepada teman-teman jamaah yang kira-kira tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, tolong komunikasi dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain. Di sini lansia ada berapa, Pak Kandap? Ada 104, kuota 104.
Bayangkan ada 104 lansia. Saya membayangkan Bu Dokter tidak bisa istirahat, perawat tidak bisa istirahat. Nah, oleh karena itu tolong kita satu sama lain satu komando, saling mengingatkan, saling komunikasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kepada petugas, terutama pembimbing ibadah haji, tolong lakukan apa yang harus dilakukan dan tanpa inisiatif menurut paham manhaj masing-masing. Pemerintah sudah mengakomodir semua itu. Pemerintah sudah menggunakan pendapat-pendapat jumhur ulama. Jangan lagi karena menurut keyakinan kemudian diajak jamaah kemana menurut manhajnya masing-masing. Jadi jamaah kalau mau diajak kemana-mana oleh pembimbing haji atas dasar keyakinan yang berbeda, akan lebih baik menolak. Karena itu nanti terpisah dari rombongan. Nah, demikian juga berkaitan dengan mobilitas ketika naik kendaraan, tolong petugas haji mengutamakan yang lansia terlebih dahulu. Berikutnya berkaitan dengan misalnya asupan makanan, minuman dan sebagainya, tolong petugas kesehatan selalu mengingatkan kepada jamaah haji agar mensuplai makanan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan usianya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ketemu saya di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah, Allahumma amin. Insya Allah saya di bulan Juni minggu kedua insya Allah akan menyusul Bapak Ibu sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassa'adah, minallahil musta'an walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kamil yang telah memberi motivasi pencerahan kepada kita semuanya, segenap jamaah haji Kabupaten Wajo. Tentu kehormatan besar bagi segenap jamaah haji dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Wajo atas perkenan Bapak Kamil untuk bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita doakan Bapak Kamil mudah-mudahan sehat walafiat, hingga nantinya bisa membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian baik di Madinah maupun di Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama segenap jamaah mewakili serta seluruh keluarga besar Kementerian Agama dan panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kamil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas kehadirannya pada kesempatan ini. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini, dan insya Allah masih ada sesi satu lagi ke depan. Insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Kepala Bahagian Tata Usaha dan mungkin Pak Kabid Haji barangkali untuk kelanjutan acara kita ini. Mohon bersabar dan tetap bersemangat untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara manasik haji kita. Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita bersama. Ibu hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.